Selamat pagi semuanya. Dalam sebuah hari studi, salah satu narasumber itu mengungkapkan ada banyak orang yang kagum dengan gereja Katolik karena gereja Katolik itu ternyata kaya akan harta karun. Harta karun yang dimaksud adalah dokumen-dokumen kegembalaan. Banyak orang yang mempelajari, banyak yang menggunakan, tak terkecuali yang dari agama lain. Saya jadi ingat waktu itu pertemuan orang-orang muda lintas iman. Dan menarik karena ada anak muda muslim yang ternyata dia mempelajari betul yang namanya ASG, ajaran sosial gereja, anak muda muslim. Narasumber yang tadi saya sebut di awal itu juga mengungkapkan gereja Katolik kaya akan harta karun. Dokumen kegembalaannya itu bagus-bagus, sayangnya umumnya itu nggak menggunakan. Ketika merenung itu maka kemudian tergugah untuk mempromosikan. Maka nggak heran kalau belakangan ini saya banyak menyebut dokumen-dokumen gereja. Karena dokumen itu namanya juga dokumen kegembalaan yang memang juga harus diacu untuk menggembalakan, tapi mudah-mudahan kita juga dengan rendah hati mau menerimanya, menghidupinya. Saya terkadang menyebut dengan bahasa yang lebih sederhana. Dokumen kegembalaan gereja itu sama dengan buku pelajaran. Buku pelajaran itu ya dipegang oleh gurunya, tetapi juga dipegang oleh muridnya. Semua menggunakan. Ada dokumen kegembalaan dari Konsili Vatikan kedua, namanya itu Lumen Gentium. Nah, di dalam dokumen ini disebutkan bahwa gereja itu harus berwajah kudus. Kalau melihat wajah-wajah yang ada di sini itu bersyukur karena ini wajahnya wajah kudus. Hari ini gereja merayakan hari raya orang kudus, orang-orang yang sudah kudus. Kita berwajah kudus bukan karena sudah sempurna kudusnya, tetapi karena kita memang berjalan menuju kekudusan. Dan perjalanan ini enggak selesai ketika kita sudah dimakamkan, tidak selesai. Itu sebabnya tanggal 2-nya besok kita berdoa bagi arwah semua orang beriman yang juga masih dalam perjalanan menjadi yang kudus sempurna. Jadi kita ini masih mengandung lemak babi yang masih perlu dibereskan supaya memang semakin dekat dengan kekudusan. Itulah Lumen Gentium. Ketika orang itu menjadi anggota gereja, yang paling dasar harus menyadari dan menghidupi bahwa seperti apapun diri kita pastikan kita berjalan menuju kekudusan dan memang hidup sehari-harinya mencerminkan itu. Maka sekaligus gereja kita ini dalam perjalanan menuju kekudusan juga mewartakan kekudusan. Di dokumen itu juga disebutkan bahwa anggota gereja itu memang tidak seragam. Kalau sekarang yang saya lihat semua seragam bajunya. Tapi anggota gereja oleh dokumen Lumen Gentium dilihatnya tidak seragam. Secara garis besar ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju renang. Ada hierarki, klerus, suster, juga ada kaum awam. Meskipun berbeda, tetapi ada samanya. Samanya yaitu semua dipanggil menuju kekudusan, semua dipanggil supaya hidup sehari-harinya mewartakan kekudusan, bahwa kita ini orang yang sedang ke sana. Lalu ada dokumen yang lain yang melengkapi, lebih mengkonkretkan. Ini dibuat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Dokumen itu namanya Gaudete et Exsultate. Nah, di dalam dokumen ini Bapak Suci membantu kita bagaimana caranya supaya kita bisa menuju kekudusan, supaya hidup kita mewartakan kekudusan. Ternyata sederhana. Jalani hidup sehari-hari dengan semangat hati yang terarah pada Allah. Jadi untuk menjadi orang kudus nggak dilepaskan dari keseharian. Kegiatan sehari-hari itu bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Kegiatan sehari-hari itu bisa menjadi jalan untuk mewartakan kekudusan.
Yang terpenting adalah kegiatan sehari-hari, sebagai apapun jalani itu, tapi dengan semangat hati yang tertuju kepada Allah. Dan kalau orang tuh hatinya memang seperti itu, maka nggak masalah dengan segala macam resiko yang kemudian muncul. Orang bisa bergembira, orang bisa merasa haus, orang bisa tertawa, orang bisa sedih. Konsekuensinya bisa macam-macam. Tapi percaya bahwa kalau hati orang itu dalam menjalani hidup sehari-hari memang diarahkan kepada Allah, maka segala macam yang muncul kemudian sebagai konsekuensi pasti juga akan diterima dengan lapang hati. Jadi Bapak Suci itu sangat bijaksana. Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena diingatkan. Kan sekarang ini juga tidak sedikit orang yang kena penyakit lupa. Tadi di sakristi saya bertanya, kok pada pakai masker? Oh itu sakit, tapi hanya sedikit. Yang sakit lupa kan nggak pakai masker. Dan sekarang banyak yang sakit lupa, dan kita bersyukur gereja itu punya beberapa hal yang memang diagendakan untuk mengingatkan. Hari ini hari raya orang kudus, kita diingatkan, ingat kita harus memastikan diri perjalanan kita ke sana. Besok peringatan arwah semua orang beriman. Ingat, perjalanan itu belum selesai ketika kita sudah dimakamkan. Masih. Dan bukan hanya ingat, kita juga harus mendoakan. Ada hari pangan sedunia, belum lama gereja juga memperingati. Yang berarti gereja juga mengingatkan. Ingat, makan. Ingat, jangan banyak-banyak, nanti gemuk, nggak bisa masuk surga. Karena pintu ke surga itu seperti lubang jarum, yang gemuk nggak bisa masuk surga. Dan lain sebagainya. Ada begitu banyak yang digunakan oleh gereja sebagai momentum untuk mengingatkan hal tertentu yang memang penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin diingatkan. Saudara sekalian terkasih, mudah-mudahan dalam gereja kita ini semakin meningkat sikap rendah hatinya. Bapak Suci membuat dokumen kegembalaan yang baru, yaitu Dilexit Nos. Ini bicara soal hati. Kalau kita membuka katekismus gereja Katolik, memang orang disarankan mengikuti suara hati. Karena melalui suara hati Tuhan Allah itu berbicara. Tapi ingat, hati itu bisa salah, diikuti tapi bisa salah. Maka yang juga penting bukan hanya diikuti, tetapi juga harus dididik. Nah, melalui dokumen Dilexit Nos, Bapak Suci itu mau membina hati. Hati kita harus dibina. Tak terkecuali dibina aspek sehari-hari dijalani dengan semangat hati tertuju kepada Allah. Jadi kalau kita merenungkan kegembalaan gereja, nggak terlalu sulit kok. Perjalanan kita nggak terlalu sulit. Yang dibutuhkan hanya niat. Inilah kebesaran Tuhan yang begitu mendasar, yang begitu penting, bisa dikerjakan, bisa dilakukan, bahkan juga oleh orang yang sedang sakit. Entah sakit flu, entah sakit hati, dan seterusnya. Inilah kebesaran Tuhan. Semoga kita nggak berkecil hati. Jangan merasa nggak bisa. Jangan merasa mana mungkin. Bisa. Berjalan menuju kekudusan, menjalani hidup sehari-hari dengan semangat mewartakan kekudusan, karena hati tertuju pada Allah bisa dilakukan oleh siapapun. Syaratnya hanya satu, rendah hati, mau. Itu saja. Tuhan memberkati.